Terima kasih Mbak ini. Ya, ini saya dari rumah Bapak Ibu sekalian, jadi menggunakan post media ini. Yang akhir-akhir ini sebetulnya nggak terlalu bagus. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan Ibu. Jadi memang sebetulnya materi kita itu tidak banyak ya, dan sebetulnya juga ini barang yang sudah kita kenal sejak tahun 2013 gitu ya. Nah, sehingga barangkali mungkin kita nanti mungkin akan lebih banyak bertukar pikiran mengenai bagaimana penerapannya gitu ya. Tapi saya tuliskan juga sih yang saya baca-baca dari dokumen resmi The AEE gitu ya. Ya, ya supaya untuk guidance pembicaraan kita aja sebenarnya. Bapak dan Ibu, izinkan saya share screen. Mungkin barangkali juga saya tadi memang tidak menyimak dengan baik, juga karena masuk keluar masuk keluar yang dibicarakan Pak Aldo ya. Tapi karena saya sudah sering sekali bicara dengan Pak Aldo, artinya banyak diskusi dengan Pak Aldo. Mungkin juga apa yang saya omongkan barangkali mungkin akan sama dengan apa yang didiskusikan oleh Pak Aldo gitu. Tapi memang yang namanya tree line ya memang begitu-begitu aja saya kira Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti mungkin setelah siang nanti ya kita mungkin hari ini mungkin pagi ini kita akan menyelesaikan dulu apa ya semacam basic teorinya gitu ya. Terus nanti siang setelah makan siang dan sholat Jumat mungkin kita akan melihat ya. Jadi penerapan praktisnya itu kayak apa sih? Atau mungkin bukan penerapan praktis ya. bukan best practice tapi mungkin common practice gitu ya. Jadi yang orang-orang lakukan itu seperti apa? Kebetulan saya dan Pak Aldo ya, sering mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Bapak dan Ibu di perusahaan gitu ya. Nah, sehingga kita punya kesempatan untuk mengamati gitu ya. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu di lapangan ya, menerapkan apa itu tree line ya, yang dulu namanya tree line of defense dan kemudian hari ini kita lebih mengenal sebagai tree line model. Jadi kalau kita bicara mengenai tree line model ya tree line defense dan tree line model itu sebetulnya adalah konsep governance sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Jadi sebenarnya ini adalah konsep tata kelola ya, konsep tata kelola. Ya kenapa tata kelola ya? Ya karena kita hidup bersama Bapak dan Ibu. Ya kita berorganisasi, ya kita hidup bersama. Nah, tiap kali kita bersama orang lain, ya tentu saja akan ada perbedaan kepentingan. Akan ada bahkan mungkin parahnya itu konflik kepentingan. Makanya perlu diatur, ya perlu diatur tata cara, ya tata cara yang mungkin tadi disebut Pak Ado sebagai ya kepengurusan gitu ya, kepengurusan. Nah, tree line of defense atau tree line model ini juga salah satu bentuk ya bentuk konsep tata kelola. Saya kira Bapak dan Ibu mengenal banyak sekali konsep tata kelola gitu ya. Artinya yang paling banyak kita bicarakan tentu saja prinsip tata kelola gitu. Ya, jadi kebersamaan kita ini akan smooth, gitu ya. Kebersamaan kita ini akan langgeng. Kebersamaan kita ini akan berjalan baik. Kalau setiap partisipan memegang prinsip tata kelola. Apa itu prinsip tata kelola? Ya mungkin kita lebih mengenal transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, apalagi kemandirian dan kewajaran. Nah, itu kan yang membuat kita menjadi dapat bersama-sama. Ya, karena apa? Karena interaksi kita dalam kebersamaan dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola tadi. Gitu ya. Nah, memang prinsip tata kelola itu tidak hanya tarif sih. Jadi banyak juga misalnya di pemerintahan juga ada prinsip-prinsip tata kelola yang mungkin setara tapi mungkin dinyatakan dengan cara yang berbeda. Ya, tapi intinya seperti itu. Di samping itu tata kelola bisa ditegakkan dengan struktur. Nah, misalnya yang dikembangkan oleh IIA ini adalah tata kelola yang ditegakkan dengan struktur. Nah, struktur itu membagi menjadi peran-peran. Nah, kalau setiap pihak yang berada dalam struktur kemudian memerankan. Ya, sebenarnya saya ngomong struktur itu agak takut juga sebenarnya. Karena sebetulnya mungkin lebih cocok kalau dibilang peran. Jadi
Kalau yang terbaru ini yang namanya pilihan model itu lebih menonjolkan pada perannya. Jadi kalau setiap ya sebenarnya ya kita nggak bisa lepas dari struktur sebenarnya. Setiap pihak yang berada dalam struktur itu melaksanakan perannya dengan baik, ya maka kebersamaan kita ini juga tidak terusik. Kebersamaan kita ini akan berjalan dengan baik, gitu, berjalan dengan baik. Nah itu kan jadi kita harus mengenal pendekatan prinsip, ada pendekatan struktur, nah kemudian juga ada yang membahas dari pendekatan proses. Ya, harus ada proses-proses organisasi macam apa gitu ya. Ya memang kalau kita bilang tata kelola itu sebenarnya lebih fokus kepada apa ya, hierarki yang tinggi dalam organisasi. Biasanya kita bicara mengenai pemegang saham, komisaris, dan direksi gitu ya, direksi. Nah, sehingga proses-proses yang ada di sana memang terbatas. Proses apa? Ya mungkin ya proses penetapan kebijakan. Dan kemudian proses eksekusi kebijakan, ya, eksekusi strategi mungkin seperti itu. Nah, itu kalau kita jadi ada yang merencanakan, kemudian menetapkan, ada yang melaksanakan, dan kemudian ada yang mengevaluasi, ya, mengevaluasi. Makanya namanya triline, triline. Karena memang ada yang merencanakan, menetapkan, ada yang mengeksekusi, dan kemudian ada yang mengevaluasi. Nah, itu juga akan membuat keterhubungan kita dalam kebersamaan dalam organisasi itu juga akan menjadi sehat, ya, menjadi sehat. Dan kalau bicara lebih luas lagi, mungkin tata kelola itu termasuk infrastruktur, Bapak dan Ibu. Ya, infrastruktur yang barangkali ada ya karena kebersamaan itu tidak hanya dalam perusahaan barangkali ya. Bahkan perusahaan itu pun kemudian akhirnya menjadi objek kebersamaan. Karena di samping perusahaan kita ada perusahaan lain. Ya, di samping itu juga mungkin ada masyarakat lain gitu ya. Nah, sehingga bahasan tata kelola itu seringkali meluas, ya, meluas. Sehingga kalau saya ditanya juga, bagaimana membahas tata kelola ya? Apakah enak dari prinsip? Yang paling banyak dibahas itu ya. Membahas tata kelola kebanyakan orang dari prinsip, ya, transparansi, akuntabilitas gitu ya. Atau kita bahas dari struktur, atau kita bahas dari proses. Ya sebetulnya kalau saya kok tidak itu ya. Kalau saya lebih suka membahas tata kelola itu sebagai suatu disiplin, ya, disiplin untuk mengenali pemangku kepentingan, ya, disiplin untuk mengenali pemangku kepentingan dan kemudian memerankannya secara adil. Nah, dengan demikian kebersamaan kita dalam organisasi itu ya pasti akan mulus, akan smooth gitu ya. Karena apa? Ya karena kita pandai, ya, karena kita pandai mengidentifikasi, ya, pemangku kepentingan, ya, dan kemudian memerankannya secara proporsional, ya, memerankannya secara proporsional. Nah, dengan demikian maka setiap orang mendapatkan ekspektasinya, gitu, mendapatkan ekspektasinya, harapannya, gitu, harapannya. Nah, itu latar belakang mengenai tata kelola ya. Dan yang salah satu di antaranya akan kita bahas sebagai konsep triline. Ya memang saya kenapa konsep triline aja, kenapa nggak langsung Pak defend atau model? Ya mungkin karena IA udah terlanjur menggunakan triline gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau kita bahas, jangan-jangan ini hanya dua ya. Kalau menjadi two line gitu, nanti barangkali orang akan bingung. Jadi yang dulu salah, mungkin enggak juga gitu ya. Defense itu sekarang dikembangkan orang menjadi banyak ya. Jadi bahkan ada yang mengenalkan sebagai six line of defense namanya. Nah, sebenarnya mungkin gitu ya. Ya kalau misalnya karena kebanyakan pihak itu, nah kemudian kan jadi membuat mereka untuk full employment itu jadi susah gitu ya. Membuat full employment itu susah. Bahkan sebetulnya kalau kita bicara mengenai kenapa triline of defense kok kemudian diubah menjadi triline model, salah satunya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup. Jadi bagi kita mungkin agak susah ya kalau kita punya personel atau peran dedikatif, sementara ruang lingkup pekerjaan kita relatif sempit. Nah, sehingga mungkin dia akan lebih banyak idle-nya.
daripada aktifnya gitu ya, aktifnya. Nah, makanya konsep-konsep yang memperluas ini menjadi fourth line of defense, fifth line of defense, kemudian line of defense itu menurut saya kok ini menjadi second line nggak bisa, tapi menjadi first line nggak bisa itu ya, one half line one half line, jadi 1,5 ini 1,5 ini. Nah itu menurut saya juga mungkin agak kurang tepat gitu ya, agak kurang tepat gitu ya, karena memang organisasi itu termasuk manajemen risiko itu berusaha untuk menjadikan organisasi full employment, full employed gitu ya, full employed, sehingga tidak ada tidak ada idleness gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu mendapat nilai dari manajemen risiko itu kan karena semakin hari organisasi semakin fokus. Ya, kenapa semakin fokus? Karena setiap hari kita melakukan, atau mungkin setiap saat ya, bukan setiap hari aja, setiap saat kita melakukan proses manajemen risiko itu dengan cara yang dianjurkan oleh standar misalnya. Manajemen risiko itu apa sih? Oh, manajemen risiko itu dynamic dan iteratif gitu ya. Dynamic dan iteratif. Oh, berarti akan diulang, ketemu. Iya. Manajemen risiko itu suatu pencarian. Nah, sehingga setiap kali kita menganalisa simpangan, kan kalau kita bicara risiko kan dampak ketidakpastian pada sasaran. Nah, dampak itu biasanya kan berupa simpangan. Setiap kali kita ketemu simpangan, ya maka kita dipaksa untuk menganalisa apa sebabnya. Ya, bukan hanya apa sebabnya, saya kecepatannya. Kita diminta untuk menganalisa. Nah, apa yang perlu kita temukan dalam analisa? Ya, sebenarnya ada 2. Yang pertama itu saja kita melaksanakan atribut tes, ya, untuk melihat apakah simpangan itu, ya, apakah ketidaktercapaian sasaran, mungkin tegasnya begitu ya. Nah, karena kan risiko adalah dampak ketidakpastian pada sasaran. Apakah ketidaktercapaian sasaran itu karena risiko? Makanya Bapak dan Ibu harus melakukan tes atribut. Apa itu risiko? Risiko itu kejadian ketidakpastian yang berdampak ya. Jadi ketiga-tiganya harus terpenuhi. Karena sekali salah satu aja tidak terpenuhi, namanya bukan risiko. Bukan risiko. Dan kemudian Bapak dan Ibu juga melakukan root cause analysis. Root cause analysis itulah yang kemudian Bapak dan Ibu akan menemukan sebabnya apa dan kemudian cara treatmentnya seperti apa. Nah, tiap kali Bapak dan Ibu melakukan analisa risiko, Bapak dan Ibu akan nemu kegiatan baru. Ya mungkin pertama nemu risiko baru dulu ya, nemu risiko baru. Nah, risiko itu kan mungkin muncul dari suatu kegiatan. Kemudian Bapak dan Ibu harus menentukan PIC baru, risk owner baru. Nah, setiap saat Bapak dan Ibu menemukan risk owner. Nah, sehingga nanti setiap kegiatan, setiap risiko dalam organisasi ada pemiliknya. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak ada yang perlu Bapak dan Ibu pikirkan. Karena apa? Karena setiap kegiatan dan risiko sudah ada pemiliknya. Sudah ada risk owner-nya, activity owner-nya. Maka organisasi menjadi organisasi yang fokus. Sehingga apa ya? Ya, sasaran pasti akan dapat dicapai. Nah, itu juga mungkin salah satu bentuk ya pengembangan gitu ya. Termasuk dalamnya tata kelola gitu ya. Nah, itu makanya saya ini belum dipisahkan ya antara model dan defense ya, karena memang saya kira ini sambung menyambung gitu ya. Kita berusaha untuk mencari-cari ya, suatu pola gitu ya, pola agar kita bisa membentuk organisasi kita menjadi organisasi yang fokus gitu ya, yang fokus, sehingga menambah line-line itu saya kira tidak itu kontraproduktif gitu ya, kontraproduktif. Makanya kenapa kok misalnya tadi Pak Aldo mungkin juga bahas juga ya, kenapa kok lini 1 dan lini 2 kok sekarang disamarkan. Ya barangkali justru itu untuk mengurangi jumlah gitu ya. Ya kalau nanti setiap orang menjadi pembisik, terus yang kerja yang jualan siapa? Ya, karena kan kebanyakan seperti lini 3 itu pasti dia tidak berhubungan dengan produk dan jasa gitu ya. Yang berhubungan produk dan jasa itu kan sebenarnya hanya lini 1. Lini 2 juga tidak juga. Lini 1,5 apalagi
Nah, otomatis kan kita membuat organisasi menjadi tidak fokus ya, tidak fokus. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, memang kalau kita overview aja misalnya, tadi mungkin sudah dibahas Pak Aldo juga. Ya. Jadi Triland model itu, Triland Defense itu dikenalkan kira-kira 2013 ya, 2013. Nah, ada beberapa yang mungkin menyebabkan kita agak kebingungan gitu ya, agak kebingungan. Karena dia disebut di sini ada governing body, board, dan audit committee gitu ya. Nah, itu mungkin itu adalah nama-nama yang didaftar gitu ya. Nama-nama yang didaftar karena apa? Ya, karena mungkin di setiap kewilayahan atau di negara itu akan berbeda-beda yang nampak. Berbeda-beda nampak. Tapi kemudian kalau yang sekarang ya kita fokus aja namanya governing body. Nah, governing body itu banget bahasa Indonesianya adalah pengurus ya. Bahasa Indonesianya adalah pengurus. Ya. Sehingga kita tidak dipusingkan. Namanya apa nggak peduli kita. Apakah namanya audit committee, apa namanya board. Ya. Yang penting bahwa orang itu yang melakukan pengurusan. Ya. Orang itu yang melakukan pengurusan. Bukankah Bapak dan Ibu kalau misalnya ini ada Bapak dan Ibu yang misalnya ada beberapa perusahaan yang bentuknya masih perum ya. Perum. Misalnya Perum Jamkrindo. Oh, dia nggak punya komisaris, Pak. Ya nggak punya komisaris. Karena kalau di Perum namanya Dewan Pengawas, ya, bukan Dewan Komisaris. Nah, kita nggak lagi pusing dengan dia. Ya, nggak lagi pusing. Jadi apapun namanya, tapi substansinya dia harus melakukan kepengurusan. Nah, mungkin di tempat lain namanya itu audit committee. Di tempat lain mungkin namanya board. Ya. Nah, board itu kan juga akhirnya menimbulkan kebingungan di antara kita. Jadi saya juga sedang masuk ke sebuah perusahaan perusahaan besar saya kira ya. Karena asetnya triliunan ya pasti besar dong. Ya, tapi istilah yang diciptakan di sana itu misalnya ada board of director. Mungkin kita tanya board of director itu siapa? Itu direksi, Pak. Apa direksi itu pantas disebut board ya? Saya kira enggak ya. Karena minimal direktur utama, ya, direktur utama itu minimal direktur utama itu mandiri. Jadi dia bahkan bisa memveto keputusan direksi lainnya. Nah, sehingga keputusannya itu bukan keputusan dewan. Nah, amat berbeda kalau misalnya itu adalah dewan komisaris. Tidak ada keputusan komisaris utama, apalagi keputusan komisaris. Yang ada adalah keputusan dewan komisaris. Karena mereka kolegial. Ya, kolegial. Nah, ini kan juga menimbulkan kebingungan kita gitu ya. Jadi kalau kita nyebut board itu siapa? Ya, board itu siapa? Apakah itu board of director? Ya, kalau di Amerika Serikat, board of director itu adalah komisaris. Ya, karena mereka tidak mengenal board of komisioner. Nah, kita kan menciptakan istilah baru jadi board of komisioner. Akibatnya memang banyak dokumen-dokumen kita yang terkait dengan tata kelola itu jadi kebingungan kita. Kalau nyebut board itu siapa? Direksi atau komisaris. Makanya Triland model sekarang menyebutnya sebagai pengurus. Yang penting apa? Mereka punya accountability kepada stakeholder. Jadi mereka itu yang dilihat oleh orang-orang luar. Mereka yang dilihat orang-orang luar. Kenapa kok orang-orang itu pada mau ikut? Jadi kita tadi melihatkan bahwa perusahaan itu adalah kebersamaan, wadah kebersamaan. Ya. Wadah kebersamaan dari berbagai orang yang kemudian menjadi pemangku kepentingan. Kenapa mereka mau bergabung? Ya, mereka mau bergabung karena mereka mungkin melihat siapa pengurusnya. Ya, karena mungkin common objektifnya itu mungkin sama gitu ya. Kalau kita berorganisasi itu apa sih yang mau kita cari? Oh, itu cari teman ngobrol untuk ngopi-ngopi, Pak. Saya kira enggak ya. Jadi saya kira Bapak dan Ibu membuat organisasi tidak untuk nyari teman untuk ngobrol-ngobrol dan ngopi gitu ya. Tapi mungkin kebanyakan digunakan untuk agar kita bisa menambah kesejahteraan gitu ya, menambah kesejahteraan. Makanya kalau kita bicara di perusahaan, ya barangkali perusahaan itu kan pertama kali didirikan oleh pemegang saham. Ya, makanya pernah suatu ketika bahwa perusahaan itu shareholder sentris. Bahkan masih
banyak buku-buku yang membahas seperti itu ya. Nah, minimal buku manajemen keuangan. Buku manajemen keuangan itu sampai sekarang masih mengatakan bahwa apa tujuan perusahaan? Tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai kepemilikan. Ya, tujuan adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham. Yang lain nggak dianggap. Nggak dianggap. Nah, itu memang itu konsep-konsep tahun 60-an barangkali ya. Tetapi ada beberapa yang masih tersisa ya. Tersisa ya, minimal ya, karena teori finance mungkin tetap seperti itu barangkali ya, teori finance. Karena apa? Ya kalau kita baca-baca di tata kelolanya KNKG misalnya. Tata kelola KNKG itu juga nomor satu masih pemegang saham ya, hak-hak pemegang saham gitu ya. Dan mungkin juga misalnya punya ASEAN Scorecard, punya ICD itu juga sama, masih hak-hak pemegang saham itu barangkali malah ada 3 ya. Dari 5 prinsip ada 3 yang bicara mengenai pemegang saham. Nah itu konsep kesamaan lama gitu ya. Artinya bersama-samanya pemegang saham. Nah kemudian kalau kita perluas kan perusahaan itu rupanya organisasi kepentingan. Ya, perusahaan adalah organisasi kepentingan. Makanya kemudian shareholder kemudian diganti istilahnya menjadi diperluas istilahnya menjadi stakeholder, pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan yang terdekat siapa? Kalau mau kita deteksi itu saja kita lihat persamaan akuntansinya dulu aja, Pak. Oh, iya betul. Jadi perusahaan itu kalau digambar oleh akuntan, ya, jadinya adalah aset sama dengan utang plus modal. Nah, masuk konsep baru namanya utang. Nah, utang itu dikerjakan dimiliki oleh bondholder atau pemegang surat utang ya, atau bank juga boleh gitu ya. Nah, itu adalah stakeholder yang kedua setelah shareholder. Nah, kemudian mungkin ada pemasok barang dan jasa, ya, pemasok barang dan jasa. Nah, masuk barang dan jasa itu juga stakeholder. Ya, kita juga takut kehilangan mereka. Makanya tadi kan saya lebih suka mengatakan bahwa tata kelola itu adalah disiplin untuk mengenali pemangku kepentingan dan memerankannya secara proporsional. Karena kita butuh dukungan mereka untuk kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi perusahaan adalah organisasi kepentingan. Nah, setelah pemasok, ya kemudian ya, mungkin ya ada kita karyawan dan pegawai, Ya kita ini kan juga sebenarnya setara dengan pemasok. Ya, karena hari ini kita kerja pulang dengan tangan hampa. Hari ini kita ke kantor pulang dengan tangan hampa. Baru mungkin tanggal 1 atau tanggal 26 nanti kita terima gaji atau upah. Ya, jadi kepentingan kita itu setara dengan kreditor. Tapi kemudian tata kelola lebih luas lagi Bapak dan Ibu. Tata kelola itu diperluas sampai orang terdampak. Orang terdampak. Makanya kalau kita mulai jadi memerankan mereka secara proporsional itu gimana? Ya, yang paling tidak kan kalau misalnya ya, organisasi itu didirikan untuk mengembangkan kesejahteraan. Nah, sehingga barangkali kita juga bisa mendapatkan kan mana hasilnya. Ya, makanya misalnya pemegang saham ya, mendapatkan dividen. Ya, kemudian pemegang surat utang menerima bunga atau interest. Ya, pegawai atau karyawan mendapatkan upah atau gaji. Ya, kemudian orang terdampak. Ya, orang terdampak. Nah, orang terdampak mungkin mendapatkan, ya mungkin di tempat Bapak Ibu namanya CSR gitu ya, CSR. Kalau di BUMN dulu namanya PKPL. Dan itu makin lama makin tajam Bapak dan Ibu. Karena kalau dulu PKPL itu hanya bukan dianggarkan. PKPL itu diambilkan dari laba. Jadi kalau perusahaan nggak laba, dianggap nggak ada. Gitu. Jadi CSR-nya nggak ada karena nggak ada labanya. Saya kira juga sama ya Bapak dan Ibu dulu juga CSR itu dihitung dari laba. Sehingga kalau perusahaan rugi, tidak punya kewajiban untuk CSR. Padahal dampak adanya perusahaan, ya, dampak kebersamaan itu ada. Makanya mulai tahun ini kalau di BUMN sudah diganti menjadi TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah kalau itu dianggarkan dalam RKAP, gitu ya. Nah makanya governing body ini menjadi penting, ya, karena dia menjadi jendela
ya, dia accountable kepada stakeholder, ya, accountable kepada stakeholder. Makanya nanti dalam praktek akan kita lihat, ya, jadi apa kewajiban atau apa kewenangan dan akuntabilitas dari governing body menurut Tree-Line model, ya, model. Nah, memang dulu nggak begitu jelas itu, ya, dulu nggak begitu jelas. Dan kemudian setelah governing body yang bertanggung jawab kepada stakeholder, gitu, ya, governing body kan bertanggung jawab kepada stakeholder. Mereka harus berusaha untuk menyeimbangkan, ya, karena kepentingannya berbeda-beda, ya, kepentingannya berbeda-beda. Nah, kalau misalnya buruh mau kita kasih uangnya banyak, ya, jadi di Jakarta kan sekarang lagi gugat-gugatan, gitu, ya, jadi upah minimum regionalnya kemarin secara sepihak dinaikkan oleh gubernur. Nah, ternyata dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung kali, ya, Mahkamah Agung. Nah, kemudian ini maka banyak organisasi buruh mendukung untuk banding, banding. Nah, memang itu kan sebenarnya organisasi itu adalah perusahaan juga itu adalah organisasi kepentingan, ya, yang mungkin ya dapat kita garis merahnya, gitu, ya, bahwa tujuannya utamanya ya memang untuk mendapatkan tambahan kesejahteraan. Ya, harapannya itu akan dibagi secara berkeadilan. Ya, berkeadilan. Ya, karena apa, ya? Karena kontribusi dan risikonya juga berbeda. Setiap pemangku kepentingan berkontribusi dan menanggung risiko yang berbeda. Nah, sehingga mereka juga mungkin harus mendapatkan keadilan sesuai dengan kontribusi dan risikonya. Itu yang pertama, ya. Jadi governing body itu adalah jendela, Bapak dan Ibu, ya. Jadi governing body itu adalah jendela. Mereka accountable kepada pemangku kepentingan. Nah, Bapak dan Ibu sudah tahu kan pemangku kepentingan organisasi itu siapa? Oh, mungkin dimulai yang paling dalam. Yang paling dalam adalah pemegang saham. Bergerak sedikit keluar adalah pemegang surat utang. Bergerak lagi keluar, pemasok perusahaan kita, ya, pemasok barang dan jasa. Lebih keluar lagi, pegawai dan karyawan. Lebih keluar lagi, ya, adalah mereka yang terdampak, ya, oleh operasi perusahaan. Ya, mereka mendapat kompensasi tadi kan. Jadi kalau pemegang saham mendapatkan dividen, ya, pemegang surat utang mendapatkan bunga, interest, ya, pegawai dan karyawan mendapatkan upah atau gaji, supplier mendapatkan margin, mereka yang terdampak mendapatkan CSR, misalnya seperti itu, ya. Nah, kemudian kan ada dulu namanya senior management. Ya, kenapa? Memang ada yang junior. Ya, itu memang menjadi pertanyaan, ya, karena sebetulnya dia mau mengatakan bahwa ini adalah presiden dan para vice presiden, gitu, ya, kalau yang menggunakan single tier. Nah, kebetulan kita menggunakan two tier, jadi agak kompleks, ya. Yang kita sebut pengurus itu siapa, gitu, ya. Nah, sehingga nama ini cukup membingungkan kita pada waktu masih menggunakan ini. Nah, board itu ada yang mengatakan bahwa board itu adalah direksi, ya. Sehingga tugas komisaris itu terasa enteng sekali. Ya, komisaris itu hanya menasihati dan mengawasi. Ya, keliru saya kira Bapak dan Ibu, ya. Keliru. Mereka tidak menyadari bahwa komisaris itu termasuk pengurus. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya, bahwa kegagalan itu adalah akibat risiko bisnis, mereka bertanggung jawab secara pribadi. Ya, jadi kalau membaca ini sebenarnya kita semua takut, gitu, ya. Ya, jadi takut menjadi komisaris. Wong sebetulnya nggak disuruh ngapa-ngapain, nggak disuruh ngapa-ngapain. Tapi tiba-tiba kalau misalnya ternyata bahwa laporan operasi dan keuangannya tidak dapat diterima, ya, tiba-tiba mereka bertanggung jawab secara pribadi, ya, pribadi. Nah, itu kan mungkin, ya, kalau Bapak dan Ibu komisaris itu menyadari, ya, barangkali mereka tidak akan mau, ya, tidak akan mau. Jadi yang enak hanya terima honorariumnya aja. Ya, tapi begitu ada masalah, rupanya mereka bisa bertanggung jawab secara pribadi.
Nah, makanya eh, apa ya, tren model ini barangkali meletakkan kembali, ya, akan lebih jelas. Ya. Jadi apa peran dan akuntabilitasnya itu ya, peran dan akuntabilitasnya. Nah, senior manajemen ini sekarang ya diganti manajemen aja, manajemen. Karena yang di sini nih mungkin Pak Aldo tadi sudah mengatakan juga ya, kalau di sini itu namanya kan ini menetapkan strategi, ya, menetapkan policy. Ya, makanya biasanya produk, ya, produk governing body itu adalah corporate policy, corporate policy. Nah, sementara kalau di sini itu namanya mengeksekusi strategi. Makanya biasanya ya kita bicara mengenai apa, bahwa ini bukan aset lu, ini adalah aset pemangku kepentingan. Nah, sehingga tugas mereka itu adalah apa ya, menjaga dan berhati-hati, menjaga dan berhati-hati. Nah, itu sebenarnya rumusan rumusan risiko bisnis itu adalah itu ya, bahwa mereka menerima penugasan untuk